Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Farah Azhara Madina dari kelas Pendidikan Fisika B 2022. Di sini, kakak akan membantu jalannya acara tutor kita pada malam hari ini. Dan di sini kakak ditemani sama tentor kita, yaitu kepada Kak Fatika, dipersilahkan. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, yaitu kalkulus, alangkah baiknya mungkin saya perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Putri Fatika Sari Daulay dari kelas Pendidikan Fisika A 2022. Siapa nih yang PFA di sini? Hadir nggak? Banyak ya. Itu Sohib sama siapa dia? Izin nggak sama Adit nggak? Oh, sama Ati. Oke. Mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya membahas soal-soal yang mungkin keluar pas UTS kalkulus ya. Izin share screen, teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Semangat kan untuk ini, untuk bahas soal-soal kalkulus. Ngerti nggak selama Semangat Kak. berapa minggu ini kalkulus? Tidak. Seru nggak kalkulusnya? Seru, Kak. Usaha mengerti, Kak. Seru Kak. Nggak apa, emang kayak gitu. Tapi seru tahu kalkulus. Nah, mungkin kita langsung saja ke soal yang pertama ya, teman-teman semuanya. Jadi, di sini soal yang pertama yaitu menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan memiliki jari-jari 5. Jadi, mungkin sebelum kita, kan ini ada soal kan? Jadi, alangkah baiknya kalau misalnya ada soal, kita harus menulis kayak diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Karena itu perlu. Itu mungkin menjadi poin penting gitu dalam menjawab fisika. Jadi kan kita sudah mengetahui pusat lingkarannya yaitu 1,2. Jadi yang di sini 1,2 dan jari-jarinya yaitu R sama dengan 5. Jadi kan dia nanyanya tentukan persamaan lingkaran. Jadi karena pusat lingkaran itu 1,2, jadi rumus yang kita gunakan yaitu X kurang A dikuadratin ditambah Y kurang B dikuadratin sama dengan R dikuadratin. Ini udah dibahas kan sebelumnya sama dosen-dosen UNP kalkulus? Belum Kak. Kok belum? Belum, Kak. Ya kah? Belum? Oh, Iya, mungkin Kak. kita bahas sekarang ya teman-teman semuanya. Mungkin bakal keluar juga. Lah kalian emang udah sampai mana kalkulus? Limit baru PK limit. baru turunan, Kak. Turunan Limit, Kak. Limit Turunan Kak. Kak, turunan. Oh, Limit, turunan Kak. Oh, nanti ada turunan sama limit kok. Jadi kita kalau misalnya fungsi apa? Fungsi naik sama fungsi turun sudah belum? Belum, Kak. Fungsi trigonometri baru, Kak. Oh, Udah, Kak. gitu ya. Berarti ini belum ya? Belum, Kak. Belum Kak, tapi bahas aja lah Kak. Oh, Mana tahu boleh, keluar boleh, soalnya.
Oh, boleh. Jadi kan di sini kita punya persamaan. Jadi karena pusat lingkaran, jadi kita gunakan persamaan yang ini. X dikurang A dikuadratin ditambah Y dikurang B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Jadi kan kita sudah mengetahui nih A sama B-nya. 1 sama 2. Jadi kita masukin saja ke persamaan yang ini. Jadi X dikurang 1 dikuadratin ditambah Y dikurang 2 dikuadratin sama dengan 5 kuadrat. Nah, ini kan X dikurang 1 dikuadratin sama dengan X kurang 1 dikali X kurang 1 kan? Gitu juga dengan yang Y dikurang 2 dikali Y dikurang 2 juga. Nah, hasilnya ini. Ngerti kan caranya yang ini, teman-teman? Ngerti, Kak. Nah, Ngerti, bagus, Kak. bagus. Mengerti Kak, mengerti. Pintar. Oke. Karena sudah dijabarin kan kita harus kayak ini kan, kayak satuin mana yang satu gitu kan. Nah, jadi di sini setelah kita jabarin hasilnya ini. Nah, jadi kan dikatanya kan tadi soalnya tentukan persamaan lingkaran. Jadi karena kita sudah mendapatkan ini, jadi sehingga bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak Far. Kak. Nah, pintar. Pada pintar ya, tapi Sika. Oke, kita lanjut mungkin nomor 2. Ini udah di ini enggak? Kalkulusnya udah ini enggak? Udah sampai sini enggak? Yang gradien-gradien. Gradien. Oh, udah, Kak. Oh, Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Jadi kan soal yang kedua yaitu carilah persamaan garis yang sejajar dengan persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dikurang 3 melalui titik 4,3. Jadi karena di sini kan kita mengetahui rumusnya itu yaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi M-nya itu kan gradien. Di sini di sini masih ada nggak yang belum tahu gradien itu apa? Atau udah paham semua? Aku belum Kak. Jadi kan ini ada kan Y sama dengan MX tambah C1 kan. Jadi gradien itu M. Jadi di sini gradiennya itu 2. Karena MX kan M-nya 2. Jadi 2. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, oke. Nah, jadi karena di sini garis sejajar itu, karena di sini garis sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Jadi sama dengan 2. Paham kan sampai sini, teman-teman? Paham, Kak. Oke, jadi kita masukin ke persamaan tadi, sehingga kita mendapatkan, karena di sini kan tadi katanya melalui titik 4,3. Oh ya, di sini ini perlu dicatat atau gimana, teman-teman? Kalau misalnya perlu dicatat, nanti saya bagikan ini ya, soalnya. Boleh. Perlu Kak. Kak. Bagikan Oke, aja. nanti ya. perlu. Oke, nanti ya. Oke, jadi kita masuk saja tadi ke persamaannya, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, karena kita udah mengetahui Y-nya kan ini kalau misalnya 4 melalui titik 4,3, berarti 4,3 kan X, Y. Jadi kan X-nya udah kita dapat 4, Y-nya sudah kita dapat 3. Jadi kita masukin saja ke persamaan yang tadi. Tadi kan Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y-nya kita ganti jadi 3. M-nya kita ganti jadi 2 karena tadi kan karena garisnya sejajar, jadi gradiennya sama kan. Jadi 2, terus X-nya 4, karena ini 4 ditambah C. Nah, kita mencari C-nya, sehingga setelah kita cari dapat min 5. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, Kak. Oke, jadi karena sudah kita dapat Y-nya, M-nya, X-nya, sama C-nya, kita masuk lagi ke persamaan yang tadi. Sehingga kita mendapatkan Y sama dengan 2X dikurang 5. 2-nya tadi karena gradien, min 5-nya karena C. Paham?
Paham kan? Kak. Oke. Berarti kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nih. Kalian belum ini ya, sampai titik kritis, maksimum, minimum belum ya? Belum, Kak. Belum Kak. Belum, Kak. Belum, Berarti- Kak. Berarti telat ya. Ini kalau titik kritis sama nilai maksimum minimum ini sih kayak turunan. Nah, ini kan ada diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. Nah, tentukan titik kritis dan nilai maksimum dan minimum dan tentukan daerah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, jadi karena di sini kita sudah mengetahui fungsinya, jadi kita harus turunkan. Kalian ngerti kan cara nurunin sebuah fungsi? Atau ada yang masih belum ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Berarti di sini kita sudah X pangkat 3-nya diturunin, jadi 3X kuadrat dikurang 12X. Karena di sini kita mencari titik kritisnya, maka F aksen X sama dengan 0. Nah, jadi 3X kuadrat dikurang 12X ini difaktorkan sehingga 3X terus dikali X dikurang 4. Nah, 3X ini kan kalau misalnya di 3X sama dengan 0, X sama dengan 0 juga kan? Nah, kalau X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Sini sampai sini paham teman-teman? Maka, jadi Paham. titik kritisnya adalah 0,4. Paham kan? Oke, Paham, untuk Kak. maksimum lokal sama minimum lokal sama aja tadi, tapi di maksimum lokal ini kita memakai turunan yang tadi fx, sehingga turunan dari fx itu kan ini 3x kuadrat dikurang 12x. Nah, kita turunkan lagi. Nah, kita turunkan lagi menjadi 6x dikurang 12. Kita turunkan. Nah, sehingga kita uji dulu turunan ini. Uji dulu turunan kedua dari sebuah fungsi tadi. Kita uji pakai 0 sama pakai 4. Tapi kalau maksimum kita memakai yang X, sedangkan yang minimum itu kita pakai yang Y. Jadi kan di sini karena maksimum kita pakai berarti pakai F sama dengan X-nya sama dengan 0. Jadi F0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan min 12. Di sini sampai sini paham kan? Atau kakak terlalu cepat? Paham. Paham, oke. Paham Kak, paham. Oke, nice. Jadi karena di sini kita sudah mendapatkan maksimumnya, kita harus mendapatkan minimumnya. Tadi kan minimumnya harus yang ini kan, yang Y. Jadi, tapi ini uji turunan kedua juga. Jadi kita ubah F4 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 12. Oke, untuk yang A sudah terjawab. Kita langsung saja yang pertanyaan B. Tentukan daerah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik sama fungsi turun itu sama kayak tadi, kayak turunan pertama gitu. Nah, kan ini turunan pertama, fungsi naik kan ini dapat turunan pertama. Ini juga dapat turunan pertama. Nah, fungsi naik itu kita harus F aksen X-nya itu harus lebih besar dari 0. Sedangkan fungsi turun itu F aksen X-nya itu lebih kecil dari 0. Sehingga ini sama-sama ini kok sama-sama dapatnya 0 sama 4, 0 sama 4. Cuman yang membedakan daerah fungsi naik dan fungsi turun itu ada di gambar atau di grafik. Nah, untuk fungsi naik karena dia lebih besar dari 0, jadi yang diarsir adalah yang positif. Misalnya nih, kita uji. X-nya kita uji misalnya 5. Otomatis misalnya 5 kan, berarti 3 dikali 5 kuadrat dikurang 12 kali 5. Otomatis jawabnya positif. Ya kan? Soalnya 5 kuadrat 25 dikali 3, 75 dikurang 60, jadi 15. Jadi yang positif itu kita arsir, sedangkan yang negatif kita biarin saja. Sampai sini paham, teman-teman? Ada yang mau Paham, ditanya nggak? Ulang Kak yang cara dapat arsirannya. Nah, jadi untuk mendapatkan arsiran fungsi naik itu kita harus menguji. Misalnya nih,
kamu mau nguji 0 atau kamu mau nguji 1 deh. Berarti kita uji ke persamaan yang ini, persamaan yang sudah diturunkan tadi. 3x kuadrat dikurang 12x. Nah, jadi x-nya diubah menjadi 1, misalnya kamu pengen 1. Jadi, kan itu sama dengan hasilnya kan sama dengan negatif kan? Negatif. Jadi, kalau simpelnya gini aja. Kalau misalnya fungsi naik itu yang diarsir sama yang positifnya doang. Sedangkan yang turun itu fungsi turun, yang diarsir itu nilai negatifnya karena yang turun itu kan lebih kecil dari 0 gitu. Paham teman-teman sampai sini? Insya Paham, Allah. Kak. Nah, gitu juga untuk fungsi turun. Tadi kan trik cepatnya kan gitu. Yang negatif kita arsir, sedangkan kalau misalnya yang fungsi naik, yang positif kita arsir gitu. Tapi kita harus uji dulu biar lebih ini, lebih percaya. Sampai sini paham kan? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Allah. Oke. Kita langsung saja ke limit. Masih ada di sini ada yang belum ngerti nggak limit? Atau paham semua? Jelasin lagi, Kak. Paham dikit, Kak. Oke, kita langsung saja ke soal yang berikutnya, yaitu limit X menuju 2, 2 per X kurang 2, dikurang 8 per X kuadrat dikurang 4. Nah, langsung saja kita jawab. Di mana di sini kita harus mensamakan penyebutnya. Jadi ini harus sama yang ini, yang di bawah. Sampai sini paham kan, teman-teman? Kali akar sekawan itu, Kak. Apa? Kali akar sekawan gitu, Kak. Iya, betul. Kali akar sekawan. Jadi kan karena ini, maaf ya, di sini lagi hujan, maaf ya. Jadi karena di sini kan X kuadrat dikurang 4. Jadi kita pisah jadi X tambah 2, X kurang 2. Karena yang 2 ini cuma ada X kurang 2, jadi kita kan harus kali sekawan. Sehingga atas sama bawahnya kan dikalikan. Ini kan pelajaran SMA, masih ingat nggak teman-teman? Masih, Kak. Masih, Kak. Oke. Jadi karena sudah penyebutnya sudah sama, sehingga kita langsung saja kali. Jadi 2X tambah 4 dikurang 8. Karena penyebutnya sama, jadi kita buat X kurang 2, X tambah 4. Nah, karena ini 4 sama 8-nya bisa bisa dikurangin menjadi 2X dikurang 2 per X kurang 2, X tambah 2. Nah, jadi di sini karena 2X kurang 4 bisa faktorin, maksudnya dikali ke dalam kan. Misalnya ini, 2X 2 dikali dalam kurung X dikurang 2. Itu kan sama yang ini kan, teman-teman, 2X dikurang 4 kan? Iya, Kak. Nah, sehingga karena ini apanya sama, apa namanya, yang atas sama yang bawahnya sama, kita bisa langsung saja ini coret-coret. Sehingga yang limit X menuju 2 kita dapat yaitu 2 per X tambah 2. Nah, karena X-nya di limit ini di menuju 2, jadi kita ubah X-nya menjadi 2. 2 per 2 ditambah 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Paham teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Itu, Kak. Kak. Aku masih belum ngerti. X tambah 4 dapat di mana? X Iya, tambah Kak, itu 4. ada 2 dong, Kak. Kenapa? Yang X tambah disebut 4. di
aksen ketiga X tambah 4 itu, Kak. Langkah ketiga, Kak. Yang ini. Ah, ya di bawahnya, Kak. Yang di Ini. bawahnya, Kak. Ah, Ini. ya di atas tadi tuh, Kak, yang penyebutnya tuh yang X tambah 4. Langkah Ayo, ketiga penyebut, Kak. Oh iya salah guys. Salah, maaf ya. Maaf. Iya, Kak. Maaf ya. Oh, itu Salah, sebenarnya Ki. X tambah 4, X tambah 2 ya, Kak? Iya, iya, maaf ya, salah. Salah, teman-teman. Tapi sampai sini paham kan? Udah, Kak, Paham, udah Kak. paham, Kak, udah paham. Oke, pintar, Paham, pintar, pintar. Kak. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, turunan. Di sini udah ngerti turunan semua kan? Mungkin easy nggak sih? Jadi, Aprilio, Kak, belum ngerti, Kak. apa yang nggak ngerti? Oh, misalnya nih, kita langsung aja dulu ya, biar ngerti. Nah, di sini dia nyuruh kita cari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 2 dikali 2x tambah 5. Jadi di sini kita harus kalikan dulu, kayak x tambah b dikuadratin kan sama dengan x tambah b dikali x tambah b. Nah, jadi ini juga gitu, kita kali misalnya 3x ke 2x, 3x ini. Nah, dapatnya sama dengan ini, 6x kuadrat ditambah 15x ditambah 4x tambah 10. Sini paham kan? Paham, Paham, Kak. Kak. Paham, Kak. Nah, karena kita sudah mendapatkan fungsinya yaitu 6x kuadrat ditambah 19x tambah 10. Nah, karena dia kan kita disuruh cari turunan pertama. Jadi turunan pertamanya itu gini, cari turunan itu kan, ini kan ada 2 kan, 6x kuadrat. Kita turunin. Berarti yang turun kan 2-nya turun ke berarti 2 dikali 6, 12. Nah, pangkatnya itu dikurangin 1. Berarti kan 2 dikurang 1, 1 kan. Makanya di sini 12x. Nah, kalau misalnya 19x ini, karena di sini pangkatnya 1, berarti 19 kali 1 kan 19. X-nya karena 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi nggak ditulis X-nya. Kalau untuk yang 10 ini, karena di sini yang 10-nya nggak ada X, jadi kita anggap dia 0. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Kita pakai turunan fungsi dari sin X cos X. Sin X cos X. Maaf ya guys, coret-coret ininya. Sin X cos X. Nah, kan kita waktu SMA udah belajar kayak U aksen V tambah V aksen U belum? Kalian sudah belajar itu belum waktu SMA? Udah, Kak. Aku belum. Udah, Kak. Udah. Oh, udah. Kok belum? Yang itu Iya, siapa sih Kak. yang cowok yang tadi? Aku, Kak. Aku tamatan SMK, Kak. Oh, SMK. Wah. Mungkin lebih memperbanyak belajar trigonometri sama perkalian ya. Ya, Dek. Oke, Kak. Oke. Jadi karena di sini sudah kita kan sin X cos X, otomatis yang sin ini jadi U. Kita misalkan sin X ini jadi U, cos X ini jadi V. Jadi turunan dari U itu apa? Turunan dari sin X itu apa, adik-adik? Adik-adik. Cos X. Oke, turunan dari cos X. Bensin. Oke. Karena di sini kan rumusnya ini. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Kita masukin saja yang tadi kan sudah kita turunin gitu kan. Jadi U aksen itu tadi cos X, V itu cos X, jadi cos X dikali cos X. Ditambah V aksen itu kan min sin X. Dan U itu kan sin X. Jadi kita kalikan. Sehingga kita dapatkan karena di sini cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X. Dan di sini juga min sin dikali sin sama dengan min sin kuadrat X. Nah, karena ini cos kuadrat dikurang X, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu kan sama dengan identitas trigonometri.
Jadi pos 2 X. Ini X ya, teman-teman. Maaf kalau misalnya ini X, ini X, ini X. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham. Kak. Oke, mungkin cuma sampai segini kita bahas kalkulusnya. Mungkin untuk minggu depan kayaknya kita tambah lagi. Kalian sudah sampai belajar ini doang kan? Sampai limit fungsi terus Turunan, Kak. tuh Kak. oh, turunan. Oh, Turunan yang bertingkat tuh agak pusing, Kak. apa turunan yang mana? Yang bertingkat tuh, Kak, bikin pusing. Gak paham. Coba nanti boleh nggak kirim kayak contoh di grup kalkulus, kan itu ada kan tutornya, mana tahu nanti mungkin kakak bisa bantu kasih ini gitu. Kita bahas minggu depan malam minggu. Mungkin kalau misalnya kalian mau ini ya. Oke, sudah. Mungkin sekian dari ini saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh boleh dikasih di grup atau di Japri juga boleh. Mungkin bakal kita bahas minggu depan sebelum UTS. Jadi tapi sebelumnya mungkin sedikit ini saya sedikit menyampaikan sesuatu mungkin bagi komting-komting. Boleh nggak ini? Boleh nggak Japri kakak mau ngajak kalian untuk pelatihan on MIPA. Pelatihan on MIPA itu pelatihan Olimpiade. Nah, pelatihan Olimpiade itu mungkin kalian berminat kayak mungkin COC yang kemarin lagi viral itu kan. Mungkin kalian minat bisa sampai ke nasional atau apa. Mungkin bisa komting-komtingnya Japri kakak dulu biar kakak kasih link pendaftaran atau enggak lihat di IG Himafi. Boleh enggak? Boleh ya? Boleh, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari aku. Maaf kalau misalnya penyampaiannya terlalu cepat atau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fatika yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit pembelajaran kepada kita semua ya. Dari apa yang udah dijelaskan sama Kak Fatika tadi, apakah udah paham adik-adik semua? Paham, Kak. Nah, ya mungkin yang misalnya yang belum paham bisa nanti coba dikirim di grup ya, karena kita masih ada satu sesi tutor lagi di malam minggu. Oke, Kak. Baik, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, yang bisa on cam, dibuka kameranya ya, kita mau sesi dokumentasi lagi. Sebelum itu, isi absensinya dulu ya adik-adik. Kak kasih waktu 2 menit.
Udah pada diisi link absensinya semua? Sudah, Kak. Ini mengisi, Kak. Oke, dipercepat ya. Oke, kita mulai aja ya untuk sesi dokumentasinya. Yang bisa on cam ya, on cam yuk. Oke, kita mulai aja ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Masih ada nggak yang terkendala absensinya? Atau udah ngisi semua? Mungkin kita cukupkan aja sampai sini ya. Terima kasih kepada adik-adik semua. Terima kasih juga kepada Kak Fatika yang udah mau meluangkan waktunya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, 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 Kak. Iya, sama-sama. Adik-adik lucu, menggemaskan. Iya, Gombal. Iya.